Nama gue Bima Yudazen. Kegiatan gue nih sehari-harinya kalau nggak skate ada syuting juga biasanya sih, tapi lebih banyak iklan. Kalau skate tuh rasanya tuh karena ini kan olahraga ekstrim nih. Kalau orang tuh kalau ngerasain sesuatu yang ekstrim tuh biasanya tuh adrenalin tuh naik tuh. Biasanya kalau udah adrenalin naik terus kita bisa apa ya, ngelakuin hal yang ekstrim kayak gitu tuh biasanya kita tuh kayak rasa apa ya, kayak wih gue bisa nih, gue pengen lagi nih, akhirnya gue coba lagi ya, ya udah akhirnya nerus sampai sekarang. Kalau nggak skate, syuting, ya udah mengurusin ini deh nih, usaha nih budidaya lobster nih, ngebreeding lobster hias deh, segala macam yang ya pokoknya yang gue punya deh di sini kayak gitu. Kalau daya tarik dari lobster nih apa ya? Kalau lobster kan bentuk capitnya beda, warnanya juga beda. Kelihatan apa ya? Kalau orang-orang atau yang beli di sini nih, yang hobi-hobi nih, kalau temen dia senang aja punya peliharaan tuh yang beda gitu. Sebenarnya awalnya nih lobster nih dibudidayain nih sama gue nih karena gue tuh malas kerja di kantoran sebenarnya. Ngapain gue kerja di kantoran gitu? Kayaknya gue bisa nih dapat duit dari main skate, dari budidaya lobster gitu kan. Dibilang aneh sih enggak, cuma mereka pada kaget aja gitu, bertolak belakang. Biasanya kalau skater, kalau udah punya prestasi, dia ngebangun toko skate kan. Kalau gue malah toko lobster. Kalau belajar budidaya dulu ketemunya dari baca. Adalah majalah dulu pertama kali ketemu ada lobster air tawar tuh dari majalah itulah, majalah kayak majalah tanaman, majalah ikan tuh dulu tuh. Nah, tahun 2006 tuh saya ngeluarin kalau nggak salah cuman 1.400.000 deh. Tahun 2006 ya, 1.400.000. Bikin kolam semeter kali 4 meter, yang nyemen gue sendiri. Pokoknya yang bikin kolam gue sendiri. Terus beli indukannya, satu set tuh hampir, dulu masih mahal ya, dulu hampir 1 jutaan lah. Nah, buat pemula juga nggak susah sih. Yang penting kalau buat pemula nih, yang penting di wadahnya dulu aja deh, dibenerin deh sebenarnya. Kalau tempat untuk budidayanya udah benar, settingannya udah benar, sebenarnya gampang. Lobster tuh tinggal ditebar doang sebenarnya. Nggak ada perawatan apa-apa, harus pakai obat apa gitu, kayak ikan kan obat apa kena virus atau kena bakteri. Enggak, lobster tuh kita udah bikin tempatnya udah benar, sirkulasi air udah benar, udah tebar aja. Kalau buat pemula nih, kalau saya sih
lebih apa ya, kayak bertahap sih sebenarnya. Kalau untuk pemula beli dulu lah 1 set. Untuk awal-awal kita coba dulu breedingnya gimana. Nah, kalau peralatannya nih gampang nih, dicarinya gampang. Yang pasti ini akuarium, terus juga airnya harus yang kalau bisa sih air sumur ya, air tanah, biar dia udah bisa, kalau air tanah tuh udah bisa langsung deh dicemplungin, nggak perlu harus diinepin lagi. Terus juga nih paralon sebenarnya alternatif nih buat tempat persembunyiannya. Bisa juga pakai batu roster yang lubang-lubang, nah itu dimasukin sini. Nah, bisa. Terus juga mesin filter. Sebenarnya kalau buat lobster, mesin filter ini bukan buat nyaring air supaya jadi bersih, tapi buat ngasilin oksigen. Jadi nanti dipasang, kasih pipa naik ke atas, terus dibikin kucuran ke air sini. Nah, jadi nanti ada riak-riak air, nah itu timbul oksigen. Ini kayak paralon nih kita nggak usah beli baru, paralon yang bekas-bekas aja. Untuk akuarium pun juga kalau bisa sebenarnya nggak usah setinggi ini ya sebenarnya nih. Kalau ini kan karena ya akuarium buat hias ya. Kalau lobster tuh paling tingginya 25 juga cukup, karena airnya cukup 15 cm pun sebenarnya cukup. Yang penting panjangnya nih, luasnya nih, panjang lebarnya. Kalau misalkan lobsternya kita punya 8 ekor, kalau bisa dimulai dari 70 sampai 1 meter tuh udah cukup gitu. Nah, kalau nentuin kualitas air nih, kalau saya kan lebih pakai air sumur, air tanah. Nah, itu udah bagus. Nah, kalau saya biasanya nih saya ambil, kalau nggak punya pH meter nih saya ambil, terus saya cicipin di sini. Pasti rasanya beda, ada yang manis, ada yang asam. Kalau asam tuh nggak bagus pH-nya, terlalu rendah atau terlalu tinggi. Harus dicoba yang agak manis. Nah, itu lebih bagus, itu lebih gampang. Ini jenisnya Clarke nih. Dia disebutnya Snow White. Nama familiar nih kalau orang-orang nyebutnya Snow White. Nah, ini ukurannya nih udah 3 inci. Dia ini udah cocok buat di breeding atau dikawinin. Ini usianya udah 2 bulanan sampai 3 bulan ya. Ini udah 3 bulannya udah siap nih sebenarnya. Nah, ini kayak gini contoh. Nah, ini jantannya. Nah, ini betina, ini jantannya. Tuh, dia capitnya besar, badannya tapi tetap kecil karena dia emang hias seperti ini, dia nggak bisa besar. Tuh. Nah, cari indukan yang bagus itu yang pasti yang kualitas fisiknya lengkap ya. Nih, contoh kayak ini nih, Snow White nih, dia lengkap, bersih, capitnya juga besar, tuh. Lengkap, bersih, balik badannya juga harus bersih sebenarnya. Kebetulan yang saya pegang ini jantan. Nah, kita nggak bisa lihat, kalau mau akurat kita nggak bisa lihat, cuma lihat begini aja fisiknya. Cuman capit, karena ada betina pun juga yang capitnya besar juga kayak gini sebenarnya. Nah, kalau mau dilihat nih, lihat dulu di balik badannya. Nah, di sini kita lihat yang jantan di pangkal kaki barisan kedua. Ini barisan kedua pangkalnya nggak ada semacam lingkaran, dia polos. Tuh. Dia polos. Ini polos. Tapi di pangkal kaki terakhir nih, kaki keempat, urutan keempat, keduanya dia kayak ada daging tumbuh tuh kecil tuh, nyangkut di kuku tuh dia nyangkut. Nah, itu dia. Nah, untuk jenis Clarke kayak ini dia ada petunjuk tambahannya. Nah, ada kaki kayak ini nih. Nih jantan dia tuh, ini ada kaki. Nih, kita coba ya, nih kaki ini nih kaki ini. Tuh dia kakinya. Ini jantan. Sekarang kita lihat betina. Nah, ini betina.
Untuk yang betina, kita lihat lagi di kaki barisan kedua pangkalnya. Nah, ini ada lingkaran nih, tuh. Semacam tombol tuh, saya pencet. Tuh. Dia kanan kiri ada dia, tuh, saya pencet. Tuh, saya pencet dia ada. Tuh, kalau jantan tadi polos, nggak ada ini nih. Nah, sedangkan di bawah dia nggak ada dagingnya tuh, daging kayak daging tumbuh gitu yang bisa nyangkut di kuku. Nah, nggak ada. Dan dia petunjuk tambahannya yang kaki di sini nggak ada. Dia cuma kayak nih, kayak serabut-serabut gini nih, kayak kaki-kaki buat pegang telur nanti kalau telurnya udah keluar. Ini di sini dia. Gitu. Jadi yang paling akurat bisa dilihat dari pangkal-pangkal ini. Tuh, dan betina ini ada lingkarannya tuh. Kalau mau budidaya lobster, ini kan ini kan akuarium buat apa ya, pajangan lah, hiasan. Tapi kalau yang buat breeding dia minimal 70 cm atau 1 meter. Isinya 1 set, 8 ekor, 5 betina, jantan 3. Misalkan ini kita mau ngebreeding sepasang. Nah, ini kita masukin sini. Tapi alat bantunya harus ada tempat persembunyiannya. Supaya dia bisa bersembunyi atau dia bisa ganti kulit. Misalkan ganti kulit dia bisa berlindung di dalam. Walaupun dia bisa juga ganti kulitnya di luar. Nah, terus jumlah tempat sembunyinya juga dilebihin dari jumlah ininya. Kalau ini ada 2, ada sepasang, dilebihin aja, bisa 3 atau 4 atau lebih, itu lebih bagus gitu, supaya dia bisa pindah-pindah tempat. Jadi kalau untuk jenis Clarkie hias tuh enak buat mainin warna, sebenarnya bisa tuh, bisa diganti semua warnanya, dan warnanya juga menarik gitu. Kalau lobster tuh kalau mau dikawinin per pasang bisa, kalau mau dikawinin massal langsung sekali banyak, kalau buat saya itu lebih bagus malah. Jadi justru lobster yang akan milih sendiri pasangannya ketimbang per pasang. Nah, dia akan pilih sendiri lebih banyak gitu. Itu lebih mudah. Kurang lebih sih sebenarnya sama aja. Mau jenis Clarkie, Yabi, Red Claw tuh Papua sama sebenarnya, dengan jumlah 1 set tuh ya kita gabungin aja sama gitu. Dibanding kalau kita pasang-pasangin, kita kan nggak tahu ini cocok apa enggak. Kalau saya lebih prefer 1 set aja dulu, digabungin dulu di 1 wadah dulu. Nah, nanti pasti dia akan ada yang kawin tuh. Akhirnya cocok sama lobsteran, dia kayak gini, langsung masuk. Nih, yang kayak betina nih biasanya langsung masuk. Tapi kalau dia belum cocok, stres, dia akan muter-muterin. Nah, kalau udah cocok, dihitung dari dia udah cocok tuh, sekitar 3 minggu pun dia bisa bertelur gitu. Setelah dia kawin ya, ini nanti dia kawin 3 minggu kemudian dia udah bisa bertelur. Nah, nanti telurnya ini baru akan timbul seperti ini nih contohnya. Nih, kita lihat. Kalau udah mau masuk 3 minggu gitu, apa mau sebulan, dia nanti akan berubah ini. Udah bukan bulat seperti ini lagi, dia akan kayak burayak, bentuknya bentuk seperti lobster dengan ukuran yang kecil-kecil banget, halus. Dia ngumpul di sini. Dia kadang ada yang bisa jalan-jalan di sini. Nah, kalau kita mau cepat ngelakuin pembesaran terhadap burayak ini biar cepat besar, kita bisa lepasin gitu. Kita tanpa harus nunggu dia lepas dulu sendiri. Caranya tinggal kita siwir. Misalkan ini udah jadi ya, ini kita siwir gini pelan-pelan di dalam air gitu. Kita celupin ke dalam air buntutnya, kita siwir gini. Nanti dia akan lepas tuh, akan nyebar ke air semua, lepas. Terus kita siwirin kayak gini nih. Nah, kalau untuk burayaknya sendiri, kalau saya diemin, saya nggak kasih pelet dulu, saya diemin selama seminggu atau 2 minggu. Itu biarin aja dia makan dari hasil ganti kulitnya dia sendiri. Jadi kulitnya ntar dimakanin sama dia sendiri. Dia makan dari kulitnya sendiri semua. Nanti banyak di sini kecil-kecil pada ngumpul gitu. Nanti setelah 2 minggu baru saya kasih pelet. Peletnya tuh halus banget, ada. Banyak kok yang jual tuh pelet halus khusus lobster, ada gitu. Yang penting peletnya tuh harus tenggelam, nggak boleh ngambang.
dia nggak bisa ngambil, dia harus yang tenggelam. Sebenarnya lebih bagus dia harus lepas sendiri ketimbang harus kita siwirin. Memang jadinya lebih cepat untuk indukannya dibalikin lagi, dikawinin lagi. Terus si burayaknya juga bisa kita pisahin, kita sortir, kita kasih wadah buat pembesarannya. Cuman kadang kalau kita siwirin itu belum tentu semua tuh burayaknya udah siap hidup dilepas tanpa itunya. Kadang mereka ada yang masih ngambang-ngambang, belum hidup, belum ada gerak-gerak atau aktivitas dia. Nah paling resikonya itu aja kalau kita ngecoba ngelepasin sendiri ya. Nanti dari burayak sampai panen 2 inci kayak ini contohnya kecil nih, seukuran ini kecil dia. Nih paling banyak dipanen nih ukurannya kecil 2 inci. Ini yang putih 2 inci. Nah, ini sebulan ukurannya untuk dari burayak sampai ukuran 2 inci. Nah, ini udah bisa dipanen kalian segini. Kalau lobster Clarke ini jenis hias ini sih perlakuannya nggak terlalu khusus banget ya. Cuman yang penting airnya jernih aja, bersih, nggak beracun. Sering disipon gitu kotorannya airnya biar nggak cepet keruh. Terus oksigen, yang pasti harus ada oksigen. Dia kalau nggak ada oksigen nih pasti mati dia. Atau kalau misalkan nggak pakai aerator ini, kasih alat bantu yang keluar dari air. Nanti dia akan manjat ke atas, dia ngambil oksigen gitu. Bisa. Dan dia nggak perlu pakai air, misalkan ditambahin vitamin, nutrisi, itu lobster nggak perlu sih. Nah, kalau saya tuh biasanya pakainya pelet, yang gampangnya pelet. Tinggal beli gitu kan, pelet. Nah, terus tapi kalau mau yang makanan-makanan organiknya tuh kita bisa kayak cacing tanah bisa, cacing yang merah tuh mungkin cacing darah ya, cacing itu bisa. Kalau misalkan kita di akuarium nih, kayak di akuarium gini, dia pertumbuhannya agak sedikit lama. Tapi kalau di tempat kolam kayak gini luas, terus airnya juga sirkulasinya bagus, bersirkulasi, nggak terlalu dalam. Nah itu pertumbuhannya lebih cepat gitu. Dan ada makanan organik lainnya yang ada di kolam nih juga ngebantu biar dia cepat tumbuh besar gitu. Kalau supaya cepat pertumbuhannya, kalau saya bikin kayak gini nih, sirkulasi air. Pertama dia harus ada gerakan air nih, kayak riak-riak air. Terus juga ini air dangkal. Dia cuma di atas sedikit nih batu roster. Nah, kayak gini. Terus nih. Nah, dari air satu ini dengan air yang ini semua sama nih, terkoneksi semua. Semua akuarium ini terkoneksi semua. Kolam sana, semua satu tuh koneksi. Jadi air muter semua. Nanti dari kolam sana, akuarium itu balik lagi ke kolam utama sini, ke kolam yang besar ini. Nanti disedot lagi dari 2 mesin itu. 2 mesin itu ditarik sama salah satunya, balik lagi. Nah, jadi air pH-nya semua sama, nggak ada yang beda. Jadi kita nggak perlu repot-repot, harus kuras, ganti lagi. Gimana caranya bikin airnya bagus lagi. Jadi kita udah nggak perlu. Dengan ada sirkulasi ini pun, kotoran dia ngendap ke bawah. Karena ada dorongan nih, air bergerak semua akan ke bawah, lumpurnya. Jadi air tetap bening. Kayak gini nih semua bening nih. Kelihatan jelas tuh. Dasarnya kelihatan, ada lumpur-lumpur halusnya. Nah, lumpur-lumpur halus ini yang berguna buat mempercepat pertumbuhan juga. Ini dibantu sama makanan-makanan organik. Nah, di sini nih di lumpur ini ada cacing-cacing merah itu yang halus-halus. Di pinggirannya ada lumut, tuh kayak ada lumut tumbuh banyak, lumut-lumut banyak tuh. Jadi Nah, kalau dikasih makan juga nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, itu dia.
tujuannya juga gitu, kalau kita lupa ngasih makan, kita nggak usah khawatir karena udah ada, mereka tetap akan makan. Dan sebenarnya kita nggak ngasih makan pun nggak masalah kalau udah jadi kayak gini, udah ada ekosistemnya, udah ada lumut, semua ada lumpur, ada cacing-cacing halus, mereka makan dari situ semua. Dia malah nganggepnya udah setengah in udah gede buat Papua, jenis War Samson, ya udah akhirnya. Nah, kalau saya tuh sekarang lebih banyak online sih sebenarnya. Kalau offline kayak paling kalau offline tuh paling ya mereka yang udah tahu aja yang datang ke sini, bukan yang saya berangkat nih kemana nganterin. Udah nggak ada ya, waktunya kurang sih. Kalau saya ke luar negeri tuh jarang. Mungkin karena saya nggak bisa ngehandle-nya ya. Kalau yang nawarin untuk ekspor tuh banyak, sebenarnya banyak. Cuman sayanya aja yang nggak sempet lah gitu karena ada kerjaan lain kan. Justru lagi naik sekarang, banyak yang nyari kan, mungkin karena ini kali ya, mereka nyari aktivitas di rumah kali ya. Terus bikin akuarium, entah aquascape, tapi kepengen yang beda gitu kali ya. Jadi banyak permintaannya justru. Banyak yang kepengen lobster hias kayak gini gitu, yang warnanya tuh menarik sebenarnya. Nah, terutama yang ini nih, Papua paling banyak dicari gitu. Peminatnya sekarang dari mana aja Bang? Kalau peminat banyak sih, Jakarta banyak, terus juga yang dari wilayah Sumatera banyak, Kalimantan, Bali, Sulawesi itu juga banyak. Buat anak muda gitu sih, kalau mau bikin usaha sih jalanin aja sih, jangan terlalu berhayal terlalu tinggi. Lo jalanin, lo berhasil, lo nggak berhasil ya coba lagi yang lain. Nah, sama di lobster juga gitu, gue dulu juga gitu.